Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Laju penambahan kasus, bor, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa. Namun demikian, kita harus tetap berhati-hati dalam mensikapi tren perbaikan ini, tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil, dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait. Bapak Ibu yang saya hormati, secara khusus saya minta kepada para menteri terkait juga segera melakukan langkah-langkah maksimal untuk membagikan vitamin, suplemen kepada masyarakat, memberikan dukungan obat-obatan dan konsultasi dokter terhadap isolasi mandiri, serta dukungan pengobatan di rumah sakit. Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin, dan untuk daerah-daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi, peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat, dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera. Kita harus selalu waspada, ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar testing, tracing bisa ditingkatkan lebih tinggi, dan respon treatment yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan COVID-19 ke depannya. Memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan. Terakhir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat
seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19 dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021, saya Dr. Risa Broto Asmoro beserta Dr. Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan, akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang masih berlaku sampai dengan 2 Agustus 2021. Bapak Ibu sekalian, sebelum Dr. Nadia nanti akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan dan perkembangan kabupaten kota dalam menurunkan level transmisi komunitas di wilayah mereka, saya ingin mengingatkan kembali pesan Bapak Menteri Kesehatan pada tanggal 26 Juli kemarin. Mari kita simak sejenak. Rekan-rekan kita. Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin sampaikan, banyak orang bertanya ke saya, kapan pandemi ini akan berakhir? Saya bilang terus terang saya nggak tahu. Dan kalau saya lihat banyak orang bikin prediksi yang lalu nggak pernah ada yang benar juga. Tapi saya bilang pandemi ini saya lihat akan berakhir, itu tergantung kita. Kalau kita disiplin menjalankan protokol kesehatan yang 5M, yang seperti tadi Pak Mendagri sampaikan, otomatis virus ini akan makin menurun penularannya. Dan yang masuk rumah sakit akan makin sedikit. Dan yang wafat pun akan makin sedikit. Dokter dan perawat pun akan makin ringan bebannya. Semuanya tergantung kita, Bapak Ibu. Semuanya tergantung kita. Bapak Ibu sekalian, menuju bulan kemerdekaan di bulan Agustus, Bapak Menkes juga mengingatkan kita bahwa selama hampir 76 tahun merdeka, semua krisis, kesulitan yang dihadapi selalu bisa dilewati karena kita melakukannya bersama-sama. Begitu juga dalam menghadapi masa PPKM ini. Kuncinya bersama-sama bekerja merespon terhadap COVID-19. Dalam rangka menurunkan angka kasus dan kematian akibat COVID-19 yang naik, pemerintah akan memperkuat testing dan tracing dan berkomitmen meningkatkan testing dari yang saat ini berkisar hampir 200 ribuan ke sekitar 300 ribu sampai 400 ribu per harinya. Dr. Nadia nanti akan menjelaskan pergerakan provinsi-provinsi untuk mencapai target testing yang diminta oleh Menteri Dalam Negeri. Koordinator PPKM Jawa Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menegaskan bahwa testing dan tracing ini akan melibatkan semua komponen. Mekanisme pelaporan tracing kontak akan dilakukan secara digital, yang akan dilakukan oleh para relawan BNPB yang terlatih, serta relawan lapangan yang terdiri dari TNI dan Polri, serta aparatur sipil negara yang ditugaskan. Hasil tracing akan diinput secara digital dalam sistem Silacak Kementerian Kesehatan. Setiap kontak erat yang ditemukan akan dipastikan melakukan karantina, dan mereka akan melalui entry test pada hari pertama untuk mengetahui status kesehatannya, serta exit test pada hari kelima karantina, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala sama sekali dan dapat dinyatakan tidak terinfeksi. Maka Bapak Ibu sekalian, satu hal yang harus kita antisipasi dan cerna dengan seksama adalah dengan masifnya pelaksanaan testing dan tracing, ada kemungkinan kasus konfirmasi harian akan naik karena kapasitas testing yang meningkat. Pemerintah juga terus menambah stok obat, suplai oksigen, jumlah nakes dan ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 untuk menghadapi kemungkinan potensi lonjakan kasus. Meski beberapa hari ini sudah mulai melandai. Dari sisi masyarakat, bagi pasien COVID-19 yang tanpa gejala dan gejala ringan yang sedang isolasi mandiri dan yang memantau kesehatan mereka, ingat untuk selalu memastikan saturasi oksigennya. Jika didapatkan saturasi oksigen di bawah 95%, maka segera mintalah dirujuk ke rumah sakit atau pusat isolasi yang terpusat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Isolasi terpusat yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah siap dengan perangkat pendukung operasionalnya. Nah, penting bagi masyarakat yang positif COVID-19 untuk melakukan isolasi di tempat isolasi yang terpusat ini, guna pemulihan kondisi serta melindungi orang di sekitarnya. Selain Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, telah dioperasikan juga Rumah Susun Nagrak dan Pasar Rumput yang telah disiapkan untuk dapat menampung hingga 10.000 pasien, serta Rusun Pasar Rumput yang kapasitasnya mencapai 6.000 tempat tidur. Nah, di luar Jakarta, seperti ada di Bandung, Depok, Kota Tangerang, itu juga sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat. Begitupun di Jawa Tengah, seperti di Yogyakarta yang terbagi pada 3 tempat yang ada di Asrama Universitas Gadjah Mada, Asrama Universitas Negeri Yogyakarta, dan asrama milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Begitu juga di Solo, sudah disiapkan dan tersebar sebanyak 1.700 titik baru yang terisi 400 titik. Nah, sekarang bagian kita. Peran masyarakat adalah tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ingat selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan sesering mungkin, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas yang tidak mendesak, dan siap divaksin, karena vaksinnya sudah siap.